Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil qadir. Amma ba'du. Hadratal fudhala wal kurama, para alim ulama, khususipun guru kula lan panjenengan sedaya, punden kula panjenengan sedaya, Rama Kiai Haji Maksum Maulani Dalah Bunyai ingkang sangat kita hormati, kita muliakan. Yang terhormat Ibu Wali Kota Mojokerto, Mbah Ita, ingkang dipun wakili kali Bapak Wakil Wali Kota. Yang terhormat Forkopimda, ugi sedaya kepala kedinasan dan lembaga, wabil khusus Bapak Ahmad Zaini selaku kepala Kemenak Kota Mojokerto. Yang terhormat segenap pengurus, pengelola, asatid, ustadzat Madrasatul Quran Al-Azhar, hadirin hadirat para rawuh sedaya, khususipun wali santri, wali murid, ugi adik-adik ingkang dipun wisuda yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun sanget atas izin panjenengan sedaya saya bisa sowan di hadapan Anda semua. Meskipun saya di sini bukan hafidz Quran, tapi karena kajibah etok-etok bagian mau itu, maka mau ndak mau jenengan harus mendengarkan saya. Muga-muga mawon etok-etok saya sebagai penceramah dan etok-etok jenengan mendengarkan diberikan rahmat yang tidak etok-etok oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang tumbuh dan berkembang dari hari ini di tempat ini akan terus menjadi rahmat yang mengalir sepanjang masa. Allahumma amin. Tidak lupa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Muga-muga mawon yang hadir ini khususnya, umumnya juga termasuk dengan anak cucunya kelak, keluarganya yang sekarang atau leluhur-leluhurnya yang sudah mendahului, barokah majelis Quran. Semoga semuanya ini layak mendapatkan cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
dan disyafaati beliau dari dunia hingga akhirat. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu niki tasik baper napa mboten? Kok sawangane ana sing jek nyekel sabu tangan karo tisu ket mang. Nggih, pun telas pinten bungkus, Bu? Saya melihat momen hari ini tidak sekedar ibu-ibu yang baper sampai mewek-mewek ditutup-tutup. Ternyata bapak-bapak juga banyak yang terpengaruh. Saya tadi hampir saja ikut terhipnotis. Untung saja mental saya kuat. Tak pikir-pikir nang ngarep gak ono anakku, gak sido nangis. Tapi saya tetap berharap bahwa suatu saat saya akan menjadi bagian dari panjenengan. Kelompok orang-orang yang bangga sepenuh hati karena melihat buah hatinya menjadi bagian dari generasi Al-Quran. Allahumma amin. Saya mohon maaf lebih dahulu. Saya di sini tidak untuk menyembuhkan baper jenengan. Tapi tugas saya di sini adalah membuat sampean baper lebih dalam lagi. Bicara mengenai Al-Quran, niki cek rada elit kalau tak bahasa Indonesiaan ngoten lho, jenenge etok-etok. Bicara mengenai Al-Quran, apalagi dengan tagline Al-Quran sebagai sahabat dunia akhirat. Kalau kalian jenengan niki mesti ngerti. Sinten sing gak ada ATM ngajung. Mboten takok arek-arek kula, takok mbok-mbok ini sing gak ada ATM ngajung. Kula mboten mbok-mbok nggih. Enggak ada yang ngajung. Mosok gak duwe ATM kabeh niki. Oh nggih. Ketika kita ini mendaftarkan diri kita kepada suatu klub, ketika kita ini mendaftarkan diri kita ke suatu bank, itu karena biasanya kita ini sudah membaca brosurnya terlebih dahulu. Nggih napa mboten? Nggih. Misal nih, ibu-ibu ini kepingin menjadi anggota dari suatu napa jenenge niku? Kecantikan niku. Klinik kecantikan. Mesti mboten mungkin jenengan niku terus masuk ke satu klinik kecantikan kemudian mendaftar menjadi member, kan mboten nggih. Mboten mlebu njupuk brosur metu ngalih nanggone klinik yang lain njupuk brosur metu ngalih nanggone klinik liyane njupuk brosur metu. Kenapa? Yang dilihat itu adalah benefit. Nek aku daftar, kira-kira aku oleh apa? Nggih napa mboten? Nggih. Sama juga ketika jenengan ini memasukkan anak ke dalam madrasah Al-Quran. Jenengan ini seperti masuk ke sebuah perkumpulan generasi-generasi Al-Quran, di mana di situ jenengan akan tercatat sebagai member, sementara anak-anak jenengan ini adalah kartu keanggotaan panjenengan. Lalu kenapa slogan iklannya adalah Al-Quran sebagai sahabat dunia akhirat? Karena begitu mereka ini menjadi kartu keanggotaan panjenengan kepada generasi-generasi Al-Quran, maka akan ada banyak sekali keuntungan-keuntungan yang bakalan menjenengan peroleh di dunia maupun akhirat. Mungkin dari beberapa keuntungan ini bahkan sampai sekarang panjenengan belum tahu. Padahal wis kadung daftar suwi, wis kadung iuran keanggotaan lama, bayar SPP. Nggih napa mboten? Kenapa kemudian generasi-generasi Al-Quran ini adalah kartu keanggotaan yang benefitnya adalah dunia akhirat?
Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita bagi siapapun yang menjadi bagian dari generasi Al-Qur'an atau mencetak generasi Al-Qur'an atau mempunyai anak turun yang generasi Al-Qur'an, maka mereka berhak mendapatkan keistimewaan-keistimewaan yang tidak didapatkan oleh orang-orang di luar itu. Di satu kitab disebutkan ada 4 keuntungan menjadi anggota generasi Al-Quran. Di satu kitab yang lain menyebutkan ada 6 keuntungan menjadi generasi Al-Quran. Di satu kitab yang lain menyebutkan 9 keuntungan menjadi generasi Al-Quran. Syekh Al-Imam Muhammad bin Alawi Al-Maliki radhiyallahu an tidak tanggung-tanggung menyebutkan ada 13 benefit yang bakal diperoleh bagi siapapun yang menjadi generasi Al-Quran atau mencetak generasi Al-Quran atau mempunyai anak turun generasi Al-Quran. Maka dengarkan baik-baik brosur yang saya bacakan ini. Karena saya juga sekaligus promosi kepada jenengan. Jangan tanggung-tanggung untuk menjadikan anak turun kita generasi Al-Quran. Karena 13 benefit ini tidak abal-abal. Yang pertama, siapapun yang menjadi generasi Al-Quran atau mencetak generasi Al-Quran atau mempunyai anak turun yang generasi Al-Quran, Allah menjadikan dia sebagai ahlullah. Mpun dimaknani keluargane pangeran niku nyitak kakane bingung kin. Yang dimaksud ahlullah ini maknai seperti ahlul fikih. Orang yang kenal betul dengan Allah atau dikenal betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek bahasa Mojokertone CS. Siapapun yang menjadi generasi Al-Qur'an, mencetak generasi Al-Qur'an atau mempunyai anak turun yang generasi Al-Qur'an, niku berarti CS pangeran. Titik. Nek jenenge CS kaya ngeten niki disadari atau tidak disadari sampean akan sering mendapatkan keuntungan-keuntungan di luar dugaan. Nang tengah dalan liwat mesti ini gak oleh opo-opo kepethuk koncone malah terus dijak mlebu warung mangan dibayari pisan. Gak ngerti. Ngene iki sing diarani rezeki min haitsu la yahtasib. Maka bila kemudian karena jenengan menjadi bagian dari member dari kelompok pecinta Al-Quran, generasi Al-Quran, nek terus sak dalan-dalan sehari-hari sampai sering menemukan rezeki min haitsu la yahtasib, jangan lupa bahwa itu karena kita semua ini adalah bagian dari CSC pangeran. Pengin napa mboten dadi CSC pangeran? Nggih. Apa keuntungan menjadi CSC pangeran? Nek duduk CS kate lapo-lapo niku kudu formal. Ngisi formulir dhisik, njupuk antrian dhisik, kadang-kadang durung dipanggil kantor wis tutup. Nggih napa mboten? Nggih, tapi nek jenenge kenal karo kepala kantore, kae tanguk-anguk nang parkiran ketok tekok cendelo diparani. Lah apa, Bro? Kate daftar. Wah, gak usah. Ayo mlebu kantor. Nang kantor, mlebu kantore pimpinan, oleh ngombe, oleh mangan, gak melok ngurus diurusno karo staff. Bayangkan jika kemudian kita ini menjadi CSC pangeran. Kene kadang-kadang dereng ndonga kae krentek tok niku lho sing gopoh niku para malaikat. Wah iki engko nek sampe terus dirungokno pangeran, wis jelas ubek para malaikat niki. Mereka itu akan menjadi staf-staf yang membantu setiap keinginan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya menjadi generasi Quran atau mencetak generasi Quran atau mempunyai anak turun yang generasi Quran. Benefit yang kedua, orang-orang yang mahir dengan Al-Quran, orang-orang yang mahir dengan Al-Quran, maka orang ini akan selalu dikawal oleh malaikat yang tugasnya adalah mencatat kebaikan-kebaikan. Kalau tegesi yang tugasnya hanya bisa mencatat kebaikan-kebaikan.
Bayangno nek kula kali panjenengan niki nggadahi asisten pribadi. Enten napa-napa gak usah nyatet, mungkin enten napa-napa ono sing bagian ngilingno, mungkin kate lapo-lapo enten sing bagian noto. Bukankah memang kita ingin dunia akhirat kita hidup seperti itu? Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lho nek mboten napa-napa jenengan dalaken mawon mantun niki anak niki mau lulus mboten usah ditutupno Qur'ani. Nek kepingin ngetes. Seberapa jauh benefit mereka bagi jenengan. Bayangkan jika kita setiap hari kemanapun, dimanapun, dalam aktivitas apapun, enten notulensi yang ditulis oleh para malaikat berupa kebaikan-kebaikan kita. Tidak akan ada satupun kebaikan kita yang terlewat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngeten iki natus kula tanglet tenggene kiai kula. Napa wonten malaikat niku lempe nyatet kebaikannya manusia? Ono. Lah nek malaikate gak geduga mek sampean, ayo. Lho lha nggih sih. Lho malaikat niku tibake saged mboten geduga. Saged. Berkali-kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa ada perbuatan-perbuatan yang menyebabkan malaikat niku nglepeh. Gondok emoh kali jenengan. Nah yuk nopo nek terus misali malaikat yang bagian mencatat kebaikan iki terus nggondoki kene ngambul. Nggih. Kula kali jenengan nglumpuk tenggene Astoria krana malaikate nggondok tenggene Benpas mriku. Kita melakukan kebaikan apapun malaikate pura-pura ndak peduli, gak ngurus. Wong aku nggondok kok. Tapi kalau kita ini menjadi generasi Qur'ani, menjadi orang-orang yang mencetak generasi Qur'ani, menjadikan anak turun kita generasi Qur'ani, maka akan selalu ada malaikat cadangan yang siap mencatat kebaikan-kebaikan kita setiap saat. Siji gondok, jek ana koncone. Gondok maneh, jek ana koncone. Syaratnya yaitu tadi. Kita ini harus menjadi membernya generasi Qur'ani. Enak nek pun kaya ngeten. Krana sing bagian nyatet niku kuwatah masing-masing itu mencatat satu kebaikan yang satu kali kita lakukan nek diakumulasi terus pinten. Jenengan apa bisa membayangkan bahwa setiap kali anak kita ini membaca Al-Qur'an maka saat itu juga gemberuduk malaikat datang kepada kita karena kita bagian dari leluhurnya. Setiap satu kebaikan yang kita lakukan dicatat oleh sebanyak itu malaikat dan diperhitungkan berdasarkan jumlah malaikat yang mencatat. Sugeng tidak, Bapak Semi. Beliau adalah senior saya di Tambak Beras, tapi lebih layak menjadi guru saya. Karena litingnya beliau itu semuanya guru saya di Tambak Beras. Saya senang sekali kalau ketemu dengan senior. Berarti masih ada sambungan generasi antara yang terdahulu dengan yang sekarang. Lanjut nggih? Nggih. Yang ketiga, orang-orang yang menjadi generasi Qur'ani atau mencetak generasi Qur'ani atau mempunyai anak turun generasi Qur'ani adalah orang-orang yang mendapatkan garansi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa terjaminnya keamanan kelak ketika kita di yaumil mahsyar. Ada asuransi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyertai setiap orang yang dianggap oleh Al-Quran, diakui oleh Al-Quran, bahwa kelak ketika mereka kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan dilindungi oleh Al-Quran. Ini senada dengan dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita masuk ke liang lahat.
Malaikat datang dari atas, ada yang mencegah dari atas. Malaikat datang dari bawah, ada yang mencegah dari bawah. Malaikat datang dari depan, ada yang mencegah dari depan. Malaikat datang dari belakang, ada yang mencegah dari belakang. Kanan dan kiri ada penjaganya. Begitu ditanyakan, siapa sampean semua ini? Saya adalah Al-Quran. Yang saya tanyakan kepada guru saya, bagaimana dengan mereka-mereka yang sudah terlanjur tidak bisa membaca Al-Quran? Maka jawaban guru saya yaitu tadi, maka menikahlah, punyalah anak turun yang banyak, jadikan mereka generasi Quran. Maka tanamanmu yang ini akan kembali kepadamu berlipat ganda. Maka bagi jenengan-jenengan yang merasa Qur'annya kurang, bagi jenengan-jenengan yang merasa Qur'annya masih belepotan, tapi mempunyai anak di sebelah sini dengan bacaan Al-Quran, dengan kemampuan membaca Al-Quran, kemampuan menghafal Al-Quran yang luar biasa, selamat. Jenengan layak mendapatkan benefit yang ketiga. Pernah diceritakan dalam suatu hadis, beberapa sahabat ini bepergian, kemudian karena kemalaman mereka ini membuat kemah di tengah padang pasir. Mereka tidak tahu bahwa yang tempat mereka bikin kemah ini sebenarnya adalah pesarean, makom. Pada saat mereka bercengkerama di dalam tenda, sayup-sayup mereka mendengar di luar tenda ada yang membaca surat Al-Mulk. Ya napa Dek surat Al-Mulk? Halo guys. Surat Al-Mulk kawitane yo napa? Oh nggih pun. Bapak gak ngerti. Ndak masalah, sing penting kan duwe kartune nggih kan? Nggih. Mereka yang membayar preminya, mereka yang membayar iurannya, bapak sing bagai nyekel ATM-e. Genah pun. Begitu ada yang keluar dari tenda mencari sumber suara itu tidak ditemukan, tapi suara itu menggaung terus di sekitar tenda. Ada salah satu sahabat yang ahli hikmah di dalam tenda itu, beliau tersenyum. Ditanya sama sahabat-sahabatnya, sampean kok senyum-senyum ada apa? Sing sampean goleki lho wis ganok, wonge wis sedo. Nang ndi? Nang ngisor. Kok bisa orang sudah meninggal kok membaca Al-Quran dan terdengar oleh orang yang masih hidup? Nggak tahu, ayo kita tanyakan kepada Rasul. Maka mereka semua bergegas pulang dengan kejadian yang di luar nalar itu tadi. Begitu sampai di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bertanya, ya Rasul, apakah mungkin orang yang sudah meninggal itu membaca Al-Quran? Jawabannya Rasulullah itu langsung to the point. Apakah yang dia baca itu surat Al-Mulk? Duh, kok tahu jenengan ya Rasul? Oh, Rasul. Apakah yang dibaca itu surat Al-Mulk? Betul ya Rasul. Orang-orang yang di dalam kuburnya tidak berhenti membaca surat Al-Mulk, itu tandanya adalah orang-orang ini generasi Al-Quran. Setiap saat mereka akan membaca surat Al-Mulk, karena itu ada menjadi tanda bahwa mereka ini derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan ahli kubur yang lain. Lah kok kula nenten kuburan mboten tahu kepireng, niku kuping kene sing tidak layak untuk mendengar. Nggih, nggih kakean cukil batu. Mboten napa-napa, sing penting kan duwe ATM. Cindu ATM. Yang keempat, saya tidak menjanjikan 13 ini saya sebut semua. Iso sampai jam sekawan mungkin. Niki mawon kula singkat-singkat, mboten kula wae cerita sitok-sitok lak malih episode 1, episode 2, episode 3, episode 4 mboten mari-mari nggih. Kula singkat-singkat mawon, saya ambil yang benefit yang paling jenengan sukai.
Orang-orang yang menjadi generasi Qur'ani, orang-orang yang mencetak generasi Qur'ani, orang-orang yang mempunyai anak turun generasi Qur'annya, itu rumahnya akan selalu dipenuhi oleh para malaikat pembawa ketentraman. Pembawa ketentraman. Sehingga apa? Sehingga siapapun yang berada di rumah itu, maka secara otomatis hatinya ini menjadi tentram dan tenang. Atine niki dadi legowo, atine niki dadi jembar. Sebanyak apapun masalah yang dihadapi oleh ahlul bait ini, orang yang punya rumah. Tapi kalau misalnya isi rumah itu adalah generasi Quran, mbo bapak, mbo anak, mbo karo, maka rumah ini akan terasa nyaman bagi penghuninya secara fisik dan tampak luas oleh siapapun yang ada di dalam situ secara fisik. Saya dulu tanya kepada Yai soal ini, napa enten contone? Lho, gak usah ado-ado. Samin ngerti apa kiai-kiai ku dadi jujukan? Jenengan niki nek gak ada masalah terus kemudian buntu solusi mesti datangnya kepada mereka. Lho kadang-kadang belum ketemu niku lho dodo niki pun ayem, nggih napa mboten? Enak nduk kene, adem ngono sawangane tentrem. Itu adalah bawaan Al-Qur'an. Karena tempat itu Al-Qur'an digaungkan tanpa henti oleh berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus orang, maka di situ bejibun. Wah, bahasanya keren. Maka di situ bertebaran malaikat-malaikat yang tugasnya adalah memberi kenyamanan bagi makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jenengan mungkin saged ngrasakaken piyambak lho ngeten niki. Mana-mana tempat ketika sampean masuk situ koyok-koyok masalah ini tidak tambah kecil tapi tambah wakeh. Enten? Enten. Lho kadang-kadang omahe dhewe lho ngoten niku. Kate mlebu tok niku lho mikir, paling dijak gelut maneh. Paling dijak geger maneh. Enten? Kata. Mas itu mriki nggih jelas wonten. Nek kadang bojo lanang kate mulih tutuk ngarepe lawang niku mikir-mikir dhisik aku mlebu taga iki. Lho ngoten niku ketara. Omahe gak tau digawe khataman. Lah kula mboten saged maca Quran, ngundang. Ini loh. Ada banyak generasi Qur'ani yang bisa membacakan Al-Qur'an di rumah jenengan. Pancing saja dengan berkat cilik-cilikan sing mleki. Nek sing gak mleki yo nggekno sing gedhe karena sampean tahu benefit yang akan sampean dapatkan pasti luar biasa. Napa kiai-kiai niku omahe menentramkan siapapun yang datang. Kula teko ten Al-Azhar niku nek turu gak atik ngawiti, senden amblas. Sampai kadang-kadang kate ngaji kebablasan. Jadwali jam 2 melek jam 2:30 gak ono sing buka pisan. Saking nopo? Saking tentramnya hati. Tapi nek mlebu tok ae niku pun jiten. Nok jero niku kate melek niku nggih rada angel, kate merem niku gak iso. Iki kok aku ketip titik jelas ono sing nyenggreng iki. Ah wis salamat. Qur'ane kurang akeh. Nek ngoten niku sakjane pun alarm. Berarti stok Qur'ane kurang. Datang saja ke Al-Azhar, Yai. Saya mohon kirimkan 1 kompi 1 kelas ke rumah saya. Enten napa, Pak? Khataman bacaan. Untuk apa? Untuk meraih keluasan rumah. Loh bahkan kata guru saya yang dimaksud luas di sini tidak sekedar longgare dodo. Semakin banyak Al-Qur'an yang dibacakan di tempat itu, maka luas ini akan berdimensi fisik. Menimben moro-moro gak koro-koro ono rezeki teko iso tuku karangan jajere. Menimben maneh moro-moro wong teko Yai niku kula enggak ada nganggur dhuwit niku lho kira-kira kula entekno kok jegak entek-entek niki 2 miliar kula delek mriki mawon. Damel napa terserah jenengan ditumpuk tok nggih mboten napa-napa. Kula pun bingung dhuwit niku teka-teko wae. Enten wong koyok ngeten niki enten.
Kula bolak-balik nemoni. Tapi nggih gak ditawakno kula. Moncene kula senes ahli Quran. Kula niki mengandalkan panjenengan semua sama anak-anak kecil-kecil ini. Gandol supaya diakoni dadi memberi generasi Quran. Jenengan pasti bertanya-tanya lah, ya yai iki lho kerjaane apa sih prasaku ya wis kluyur-kluyur ngalor ngidul. Tapi setiap tahun beli tanah, bangun gak entek-entek. Nggih? Iki sampai ana sing suudon niku arek-arek ditariki piro sih kok mbongan bangun ae. Gak ro padahal kadang-kadang nek urusan kos-kosan niku bunyaine tekor. Nggih wong kosan 200.000 njaluk mangan iwak terus bendino. Saarek niku mesti tekor mbuh 50 mbuh 100. Lah nek arek 200 ngono ditariki SPP mecuca ae. Mboten enten yai mboten tekor niku mboten enten. Yai niku mesti tekor. Mboten percaya ten griya kula. Arek sakmono kae mangan ngombe tanggung omah. Nek gak iso mangan mlebu pawon. Wala ono ae sing kena dipangan. Pokoke gak ngrikiti piring ngono ae. Bangun yo gak leren-leren. Nah terus kula tangletaken ngeten iki dhuwit ndugi pundi? Mbok. Ono ya tak tukokno semen, ono ya tak tukokno pasir. Masalah kok gaya apa mbuh sing penting ono dhisik. Ini loh yang dimaksud dengan benefitnya Al-Quran. Jenengan kepingin membuktikan, maka seringlah intensifkan untuk membaca Al-Quran di rumah. Buktikan sendiri. Ojo mau sekedar nyawang sing wis nglakon. Yang kelima, rumah yang di dalamnya selalu terisi Al-Quran, tempat di mana di situ Al-Quran selalu dibaca. Daerah di mana di situ Al-Quran selalu menggema, itu akan tampak bercahaya dari langit. Tapi nek bahasane Mbah Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu menyinari langit. Niki nggih saya protes kepada yai. Lah napa langit disinari wong langit niku lho pun puwadang. Oh gak Gus. Maksude ngono iku gawe penanda. Malaikat itu kan berasal dari cahaya. Yang dia kenali adalah sesama cahaya. Dan rumah-rumah yang di dalamnya sering dibacakan Al-Quran itu semakin lama semakin bercahaya dan semakin terang. Nek zaman sakniki niku koyok Gojek utawa Grab gak bakalan salah soalnya enten map. Mereka tidak akan kesasar sampai ke kita karena wis ana guidance. Cahaya-cahaya yang muncul di rumah itu. Saya tolong iki terno nang gone omahe dolo karena di rumah saya sering dibacakan Al-Quran puwadang. Dari atas itu kelihatan dengan sangat jelas omahe dolo. Malaikat gak mungkin kesasar. Tapi bayangkan kalau rumah itu padam. Tidak ada petunjuk sama sekali bahwa ini rumahnya saya. Malaikat ini muter-muter golek gak kepethuk-pethuk. Akhirnya nopo? Rezeki yang kita terima itu benar tetap kita terima, tapi telat. Telat niku gak enak lho nggih. Telat bayaran yo gak enak. Nggih? Nggih telat adus ya ambune gak enak. Apa maneh telat rabi? Intermezzo kalau darani mbuli. Sing jenenge telat niku mesti gak enak. Lah supaya kita ini tidak pernah telat mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang seharusnya diberikan kepada kita on time, maka buatlah rumah kita bercahaya karena lebih mudah dikenali oleh para malaikat. Kadang-kadang niku lho durung wayahe malaikat niku pun jagra, kecepeten. Saking padange omah. Jenengan mau percaya napa mboten terserah. Tapi saya percaya karena lingkungan saya
mengindikasikan bahwa hal seperti itu benar adanya. Benar adanya. Kadang niku cek kait batin. Kait batin. Sing mandi niku senes kula. Sing mandi niku orang-orang di sekitar saya. Mulai mari ngono batin. Ya Allah, ngene iki nang Mojokerto mangan pizza ngono enak bae. Gak sampai 5 menit moro-moro ana Gojek teko ngik nggawa pizza. Loh. Sapa sing pesen? Adik saya. Apa saya dengan adik saya janjian? Boten. Tapi karena saya berdoa on the right place. Di samping the right man. Bukan saya, jejer kula sing mandi. Akhirnya katut munggah. Sinyalnya terlalu kuat. Karena jejer karo tower. Kadang-kadang SMS gurung ditulis wis teko. Kait dibatin. Niku nek SMS nang pangeran. Kebanteran sinyal. Maka dimanapun tempat di situ Al-Quran terbiasa dibacakan, yakinlah bahwa apapun yang kita terima akan selalu on time. Gak enak lho butuh sakniki, njaluk sakniki tibake teko meneh. Aja kok rejeki. Wong paketan niku lho telat, mecucune niku iso dawa. Mecucune iso dawa. Klambi dipaketno, kate digawe walimah saiki tibake teko kok sore ya napa jajalan. Oleh komplain niku mboten sedina, seminggu iso setahun barang diviralno nang ndi-ndi. Kenapa jenengan tidak mencoba untuk memviralkan nasib buruk sampean karena kurang menghargai Al-Quran? Karena kalau kita ini terbiasa introspeksi diri terkait masalah Al-Quran, kita pasti tahu bahwa kita ini sering kali meremehkan Al-Quran. Meremehkan Al-Quran. Maka bagi kita yang punya kesempatan untuk menjadi generasi Qurani seperti mereka, punya kesempatan untuk mencetak generasi Qurani seperti Madrasah Quran Al-Azhar, atau punya kesempatan untuk mempunyai anak turun yang generasi Qurani seperti panjenengan semua, seharusnya gigih memperjuangkan Al-Quran ini. Karena kita tahu bahwa janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah salah dan tidak akan abal-abal. Saya hanya bisa menyebutkan 5 ini karena waktunya sangat terbatas. Insya Allah nek saya bisa lagi di sini, saya akan meneruskan yang ke-6 sampai ke-13. Nek boten lali. Tapi pesan saya kepada adik-adik yang baru saja diwisuda. Halo guys. Halo guys. Jangan pernah berhenti meningkatkan kemampuan Quran sampean selagi sampean masih diberi kesempatan. Jangan pernah berhenti membaca Quran sampean selagi masih ada kesempatan. Untuk orang tua yang hadir di sini, mungkin mereka sebelum ini berhutang banyak kepada jenengan semua. Tapi setelah hari ini, mereka adalah ATM berjalan yang akan jenengan pakai untuk menebus rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang masa. Jadi jangan segan-segan untuk memberi kesempatan mereka meningkatkan derajat Qur'annya. Karena benefit yang akan mereka dapatkan adalah benefit yang akan jenengan dapatkan juga. Semoga kita semua dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi membernya generasi Quran. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, meskipun tidak sampai 13. Semoga ada barokah manfaatnya bagi kita semua.
Al afwa minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.